إلى الهدى والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه والثواب. Hadirin hadirat sekalian, jamaah mushola Darussalam yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pengajian yang berkaitan dengan bagian paling akhir dari sunnah wudu. Kalau di dalam catatan kami sunnah wudu yang ke-10, halaman kita di 46, halaman 46. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam ungkapan kitab Fathul Bari Al-Mujib, bagian daripada sunnah-sunnahnya wudu adalah wal muwalatu, yaitu mualah atau bahasa kita terus menerus. Wa yu'abbaru anha, ungkapan kata mualah ini juga diungkapkan dengan ungkapan bahasa bitatabu'i, bisa mualah atau maknanya tatabu'. Nah, apa yang dimaksud dengan mualah dan tatabu' itu dalam proses pelaksanaan wudu? Wahia, yaitu an la yahsula bainal qudwaini tafriqun katsirun. Yang dimaksud dengan ungkapan mualah atau ungkapan tatabu adalah antara dua anggota wudu tidak terjadi tafriqun katsirun, jarak pisah yang sangat lama. Bahkan kemudian dilanjutkan, bahkan yutahiru, dia ini melakukan bersuci al-udwa akan anggota wudhunya ba'dal udwi, setelah anggota wudhu berikutnya atau anggota wudhu sebelumnya, bihaitu, dengan sekiranya la yajifu, dengan sekiranya la yajifu, belum sampai kering, al-mausulu, anggota wudhu yang sudah dibasuh qablahu sebelumnya, ma'aktidalil hawai, disertai dengan kondisi normalnya cuaca, wal mizaji wal zamani, kondisi lingkungannya normal, kemudian waktunya juga waktu yang normal, bukan sesuatu yang ekstrim, sangat panas atau sangat kedinginan, bukan, sesuatu bersifat normal. Terus ini sunnah yang ke-10 tadi. Contoh ini dalam proses pelaksanaan wudu itu, termasuk bagian sunnah yang ke-10, ketika seseorang ini melaksanakan wudu, sudah membasuh wajahnya,
basuhan wajah ini masih basah, dia sudah melanjutkan, kemudian ini sudah 3 kali dan masih basah, dia melanjutkan membasuh tangan kanannya. Tangan kanannya 3 kali masih basah, dia melanjutkan membasuh tangan kirinya. Tangan kirinya masih basah, dia mengusap sebagian kepala. Mengusap sebagian kepala ini masih basah, dia mengusap telinganya. Ketika mengusap telinganya ini masih basah, dia membasuh kaki kanan, kemudian membasuh kaki kirinya. Nah, masih basah lanjut ke sini, masih basah lanjut. Itu namanya al-muwalah, berkelanjutan. Dan itu memang hukumnya dalam bab wudu bagi orang yang normal itu hukumnya sunnah. Sedangkan begini ini boleh, sekalipun orang tidak mendapatkan sunnahnya. Membasuh wajah, setelah membasuh wajah tidak langsung kemudian dia membasuh tangan, diam dulu, tengok-tengok dia duduk, ya, pada nominasi timnas Indonesia, ya, kalau iso, ya, 6-0, terus akhirnya kemudian wajahnya garing. Nah, setelah itu dia baru kemudian membasuh tangannya. Padahal ini sudah kering. Pokoknya belum batal. Itu begitu itu hukumnya boleh. Tapi dia tidak mendapatkan sunnah muwalah berketerusan, berkelanjutan di dalam membasuh satu anggota wudu. Ini belum kering, berikutnya. Ini belum kering, berikutnya. Nah, seperti itu. Nah, jadi muwalah itu hukumnya adalah sunnah. Seperti yang pernah saya ceritakan, ya, katakanlah contoh di Palembang, ya, dia berwudu di rumahnya. Ketika wajah sudah sampai wajah 3 kali, ternyata airnya habis, ya, melayu dan itu salah, ya, untuk membasuh tangan kanan dan tangan kiri. Ternyata di sana juga habis, ya, melayu kemudian ke Darussalam, mengusap kemudian, ya, sebagian kepala, mengusap telinga dan membasuh kaki, kemudian jamaah di Darussalam. Loh, dalam perjalanan itu sudah kering, itu asal tak batal, ya, begitu itu hukumnya sah. Wudu yang dilakukan sah, ya, dan dia tidak usah mengulangi wudunya lagi, lanjut sampai selesai. Itulah yang dinamakan dengan ungkapan muwalah. Tetapi itu berlaku ketika situasi kondisinya dalam ungkapan kitab Fathul Qorib ini ma'aktidalil hawa'i wal mizaji wal zaman, ya, dengan kondisi angin, cuaca dan kondisi lingkungan dalam keadaan normal. Kita tidak bicara tentang keadaan yang sangat panas, ya. Jadi kita tidak berbicara dengan keadaan yang sangat panas, tetapi atau yang sangat dingin, kondisinya normal. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan wonten kitab Fathul Qorib al-Mujib niku, wa idza dan apabila salasa seseorang itu mengulangi basuhan, usapan, sampai 3 kali, fal i'tibaru, maka yang menjadi standar, yang menjadi dianggap itu bi akhiri ghuslatin, pada akhir pembasuhan. Artinya kalau kita dikatakan 3 kali membasuh tangan 3 kali, itu setelah satu basuhan dulu
sampai benar-benar semuanya sudah kemudian semuanya ini kemudian terkena air, mulai dari jari jemari tangan sampai dengan siku ini semua yakin satu khoslah, satu baswa itu dihitung satu. Diulangi lagi kemudian dibasuh lagi 2. Diulangi lagi kemudian 3. Begitu. Makanya bisa jadi dalam proses wudhu itu kemudian yang terjadi adalah kemudian dia siram airnya, kemudian dia sudah siram, tapi di sini masih ada yang belum siram lagi. Ini belum siram, baru 3 kali siraman itu rata. 3 kali siraman itu dihitung 1, karena dia menyelesaikan 1 ghuslah, 1 basuhan yang hukumnya wajib. 2 dan 3 kan sunat. Tapi baru dihitung 1 yang kemudian sah itu ketika semuanya sudah terbasuh. Wa innama, dan sesungguhnya tundabu disunahkan al-muwalatu, disunahkan hanya saja atau sesungguhnya disunahkan muwalah ini fi ghairi wudhu'i sahibil darurah, pada wudhunya selain orang yang tidak pada kondisi darurat. Apa ada orang yang disebut dengan sahibul darurah, orang yang kondisinya darurat? Ada. Contohnya apa? Orang yang daimul hadas, orang yang berhadasnya terus-menerus dikarenakan satu penyakit. Kalau laki-laki wujudnya bisa jadi salisul baul, jadi 24 jam. Apunten, mohon maaf, Allah mahfazna wal muslimin. Itu setiap berapa menit, mohon maaf, air kencingnya naik ke sini. Jadi itu bisa jadi kemungkinan ketika wudhu netes, kemudian bisa jadi ketika sholat netes. Tapi makanya ada penutupnya. Saniki di pempes di zaman dia gombal gitu. Jadi zaman sekarang lebih anu lagi. Jadi ya sudah kan pas kemudian sepuh pempesan waktu jadi pakai itu. Bisa jadi ketika tengah-tengah sholat netes. Nah itu namanya daimul hadas. Maka untuk orang yang semacam ini, kalau bahasa kitab Syafinatun Najah, di sana dikatakan orang yang demikian ini wajib baginya untuk mualah dalam proses wudhu. Mari segera ini, karena kalau kemudian dia terkena itu bisa jadi netes. Oleh karena itu segera. Dan tidaklah dia masuk melaksanakan sholat kecuali sudah mancing waktunya sholat. Kalau belum waktunya sholat dia segera wudhu, menunggu waktu sholat datang netes saja. Dan itu bukan darurat bagi dia. Darurat itu kalau sudah masuk waktu sholat, dia kesulitan bersucinya, kemudian dia kesulitan istighfar itu. Karena kondisi waktu belum masuk sholat belum darurat. Maka orang yang daimul hadas ini terus-menerus hadasnya ini tidaklah dia berwudu membersihkan itu kecuali sudah mancing waktu sholat. Dan kalau sudah kemudian memang masuk waktu sholat, segera dia berwudu. Sedangkan bentuk dan prosesnya adalah dia begitu sudah mancing waktu sholat, dia bersihkan, dia bersihkan anunya. Setelah dibersihkan anunya, kemudian pakai pempes, kemudian wudhu dan sholat. Sebab di tengah-tengah itu bisa jadi ada yang netes. Ada salisul baul, orang yang kencing terus-menerus ada. Ada lagi bahasa fikih salisul durat, orang yang ngentut terus-menerus. Jadi bahasa obat itu ngentut. Sampai orang itu minta maaf ke saya. Aku terusan pulau bahasa obat itu
Kira si dokter tuan ini sakit, boten nopo-nopo apa. Ngapunten bola-balik jadul-jadul mau. Ya, tapi ya memang bergerak dulu. Ngapunten jadul. Jadi memang nggak bisa. Nah itu kalau ya 24 jam begitu kan. Nah terus nggak sholat, ya sholat tadi, wajib sholat. Nah itu namanya daimul hadas. Orang yang dikatakan dalam kitab ini sahibul darurah, orang yang punya sesuatu yang sifatnya darurat. Makanya di sini kalau orang yang begitu itu amma huwa, adapun orang seperti itu fal mualatu, maka mualah berkelanjutan berketerusan dalam proses wudu untuk orang yang seperti itu. Kalau perempuan namanya mustahadah, perempuan yang keluar darah kotornya, istihadah, ya. Wajibatun, hukumnya wajib fi haqqihi, di dalam hal yang pada orang yang bersangkutan itu, maka hukumnya adalah wajib. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan kemudian dalam ungkapan kitab ini, wa baqiya, dan tersisa lil wudu'i, untuk wudu itu sunanul ukhra, beberapa sunnah yang lain, madhuratun, bisa madhuratun yang disebut, dijelaskan fil mutawwalati, di dalam kitab-kitab yang panjang lebar pembahasannya. Umumnya orang kalau kemudian melaksanakan wudu, ya 10 ini yang biasa dia bahas. Dan saya masih nyambung. Nah, itu biasanya yang kita lakukan adalah 10 yang demikian. Kemudian wa baqiya, dan telah tetap lil wudu, bagi orang yang berwudu ini sunan ukhra, sunah-sunah yang lain, madhuratun, disebutkan fil mutawwalati, di dalam kitab-kitab yang panjang lebar pembahasannya. Contohnya jadi ketika wudu, salah satu sunnahnya istiqbalul kiblat, menghadap ke arah kiblat, ya. Kemudian jangan lupa setelah wudu itu ada doanya, doa pasca berwudu, ya, itu hukumnya adalah sunnah. Ya. Jadi mantan wudu, tangan menghadap, ya, tangan kemudian menghadap begini, kemudian dia melaksanakan doanya wudu. Ya. Nah, sedangkan doa wudu pernah kita sampaikan doa wudu? Benar? Oh belum ya? Jadi kalau kemudian nanti kita tuliskan, ada itu nanti kita baca aja, kapan-kapan kita fotokopikan. Nah, berkaitan dengan sunnah wudu itu, ya, itu ada doanya yang panjang, ya minimal kita baca. Sekalipun kalau tidak bisa ya seumur pisan ya nggak mau lagi, ya, karena kemudian doanya kemudian, ya, yang biasa umumkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni minal syarikin. Itu biasanya ditambah dengan ungkapan seperti doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah bihamdihi, ya Allah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, kemudian lagi masih ditambah lagi dengan ungkapan surat inna anzalnahu fi lailatul qadar. Bisa sekali, bisa sampai 3 kali. Nanti kalau ngaji 2 pekan lagi kita fotokopikan, kita baca sama-sama.
minimal panjenengan berkali-kali dibaca nanti akan hafal, dan itu penting sekaligus fadilah keutamanya. Ya. Hadirin hadirat sekalian yang senantiasa dimuliakan oleh Allah, dilanjutkan dalam ungkapan kitab ini, faslun satu fasal. Kalau di dalam kitab kita ini ada ungkapan ini, faslun satu fasal fil istinja'i wa adabi qadil hajat. Fasal yang kita bahas ini tentang istinja dan etika orang yang buang hajat. Wal istinja'u, sedangkan istinja itu, apa yang dimaksud dengan ungkapan istinja itu? Yang dimaksud dengan ungkapan istinja itu adalah, di sini dikatakan bahwa istinja itu adalah man seseorang, ya, najautu, ya, seseorang yang najautu syai'a, bahwa dari ungkapan lafaz najautu syai'a, saya membebaskan diri, saya memutuskan diri asyai'ah dari akan sesuatu. Maksudnya pokok dulu aku memutuskannya. Faka'annal mustanjia, maka seakan-akan orang yang beristinja itu, faka'annal mustanjia, maka seakan-akan orang yang beristinja itu, yang tahu dia memutus bihi, dengan pelaksanaan istinjanya itu, al-adha, kotoran, an-nafsihi, dari dirinya. Saya ulang lagi ya, jadi yang dimaksud dengan ungkapan istinja itu adalah dari lafaz najautu syai'a ay qata'tuhu, saya menyelamatkan diri dari sesuatu, atau saya memutuskan diri, ya, saya memutuskan, ya, dari sesuatu. Maka seakan-akan al-mustanjia, orang yang beristinja itu memutuskan dirinya dengan sebab dia melakukan istinja itu dari al-adha, kotoran-kotoran yang ada pada dirinya, yang keluar dari bagian depan berupa umumnya kencing, yang keluar dari belakang itu namanya buang hajat dan sebagainya. Dia bersihkan dengan cara istinja yang diajari oleh syariat. Nah, itu nanti di sini hukumnya adalah wajib. Ya. Maka di sini dikatakan wal istinja'u, dalam kurung wal istinja'u, dan istinja itu wajibun, wajib, min khurujil bauli, dari sebab keluarnya air kencing, wal ghaiti, dan buang hajat besar. Dengan cara apa kemudian istinjanya? Bil ma'i, dengan air, awil hajari, atau dengan batu, wa ma fi ma'nahu, atau sesuatu yang semakna dengan hajar, semakna dengan batu, min kulli jamidin, dari segala sesuatu yang jamid, yang keras, tahirin, yang suci, qali'in, yang bisa mencabut najis, ghairi muhtaramin, yang tidak, sesuatu yang tidak dimuliakan. Titik, sama ini penjelasannya. Jadi dari ungkapan ibarat Fathul Bari yang kita baca ini, kita kemudian bisa mengambil kesimpulan bahwasanya istinja itu hukumnya adalah wajib. Dan ini hebatnya agama Islam.
Tidak ada agama yang mengajari sampai kemudian istinja itu betul. Sehingga wonten kitab Syari'atullahil Khalidah Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Marqil Hasani menyodorkan sebuah hadis dari sahabat Salman Al-Farisi, dialognya sahabat Nabi dengan orang Yahudi. Ya, orang Yahudi pernah ditanya kepada Umar bin Khattab, Umar, masa begini diajarkan di Islam? Tuh, katanya, jangankan itu, istinja. Ya, seseorang yang buang hajat yang merupakan manusiawi. Ya, setelah itu kemudian cara mensucikannya, cara membersihkannya, kemudian adab etikanya bagaimana, semua tuntas dibahas dalam Islam. Dan kita diajar langsung oleh Nabi seperti itu. Orang yang dikafir, kok iso ya? Ya itulah Islam. Ya, kalau mengajari umatnya itu kan ya biasa secara tuntas. Ya, dari sesuatu yang mungkin mereka sungkan menyampaikannya sampai sesuatu yang kemudian biasa menyampaikannya dibahas dalam Islam. Ya, malahan kalau kemudian istinja yang tidak hati-hati ini bisa kemudian menyebabkan orang mu'adzab, diazab di alam barzakh disebabkan karena istinjanya nggak benar. Ya, sebab Nabi mengatakan tanazzahu 'anil baul, bersucilah kalian dari air kencing yang sudah selesai dikeluarkan itu. Ya, sebab banyak orang ahlul barzakh itu diazab oleh Allah sebab ketika dia istinjanya nggak tuntas. Apunten hari apunten sana. Ketika dia buang hajat air kencing, buang hajat kencing, dia kadang-kadang tidak pakai istinja. Mek diobati itu obat hati. Ya, itu. Nah, hal yang demikian ini berarti ketika dia cara seperti itu berarti hamilun najasa, dia bawa najis saja. Salatnya begitu bawa najis, atau ketika dia istinja nyimpan kanan, nyimpan kotor sampai sarungnya bisa jadi sampai celana, dan itu dipakai ketika sholat puluhan tahun. Berarti kan dia hamil najasa puluhan tahun. Sholatnya kan tidak sah sekian lama. Wah, makanya belajar istinja ini, ngaji fikih yang landai-landai seperti ini penting ini. Ya, gak usah bahas khalifah terlalu jauh. Ya, Amirul Mukminin kayak terawih bilal itu mau. Ya, yang istinja itu kadang-kadang kurang diperhatikan. Ya, orang menganggap hal begini mulu kok belum penting. Ya, jangan kalau sudah profesor begini ini sih belajar itu ya apa sih? Kamu masih profesor, kalau nggak ya bisa jadi dianggap di alam barzakh. Ya, makanya berbahagialah kita ketemu kiai-kiai kita, habaib kita yang mengajarkan ilmu fikih yang demikian. Ya. Nah, hukumnya wajib ketika seseorang itu keluar air kencing atau buang hajat besar. Nah, istinjanya itu kemudian menggunakan air ataupun menggunakan batu. Jadi nanti ada caranya itu, caranya nanti akan kita bahas itu ya pada pembahasan selanjutnya. Yang paling utama adalah dengan batu dulu, baru kemudian dengan air. Ya, jadi lewat jadi konjol dengan monolog batu yang mungkin bisa jadi untuk istinja. Gak usah kemudian ditanya, oh istinja nih, ya gak usah. Ya, sudah maklum. Ya, atau kita, oh waktu-waktu ini bukan usah. Orang yang ngerti fikih, karena itu bukan sunnahnya. Bisa jadi kemudian setelah dibuat istinja dicuci lagi ditaruh. Ya, itu sebagai tempat di Hadramaut sana sekali pakai buang aja. Ya. Dan ada teman yang pernah ke sana itu
dalam rangka dia belajar, diawali dengan ziarah ke tempat-tempat bersejarah, ya, termasuk tempatnya pengarang kitab Mutammimatul Ajurumiyah Syekh, ya, atau kalau pengarang kitab Nawaqidud Dunya Syekh Al-Ahdal, ya, di desanya air minim ini, ya. Jadi begitu dia mau masuk masjid, nggak ada yang ada tumpuan batu. Dia tanya Pak, ya ini waktu ini kali ini, ya itu waktu terus buaan ya. Jadi begitu. Jadi ya setiap daerah ada tempat kekayaannya masing-masing. Dan terus ya orang di sana itu kemudian karena makanannya tertentu, ya, kemudian yang keluarnya pun kemudian sifatnya nggak keras, jatuh kemudian diisi sebentar dipakai, kemudian pakai batu lempar selesai, ya. Dan begini kita harus bisa, minimal kita tahu kalau kita mengalami seperti itu gak kaget kan, ya, seperti itu kan. Ya. Idealnya pakai batu, setelah batu kemudian air. Kalau memang kemudian ini yang tidak ada, ya, ini yang paling utama, di bawahnya pakai air saja. Kalau tidak ada, pakai batu saja. Loh, pakai batu apakah itu nanti bisa suci? Bisa. Kalau toh ada kekurangannya, mungkin ada sisanya, dimaafkan. Kalau yang pakai batu, ya, dan pakai batu itu ada caranya, kan digebek ngoten mawon. Kalau contohnya ini, ya, dan ada kaifiyahnya. Loh, begini oleh guru kita misalnya diajari caranya itu ada, bisa ada caranya. Nah, kemudian perkembangan zaman bertambah maju, ya. Ketika seseorang banyak melakukan traveling, ya, bepergian jauh, ya. Kalau dulu kita ini bepergian jauh kan paling buanten bagian ini, ya, paling buanten lagi kan sedang biru, ya, paling buanten. Sekarang sudah mulai orang jauh, ya. Bisa jadi bepergiannya ke Malaysia, bisa jadi umroh, ya, kemudian melakukan traveling keliling, ya, sudah menjadi wisata begitu. Nah, orang harus melengkapi dirinya dengan kemampuan fikih yang lebih, ya. Bisa jadi ketika dia berada di satu bandara internasional, karena dia melakukan umroh, ya, dia transit di Qatar, atau kemudian di satu tempat, mungkin Singapura atau, ya, bandaranya sangat bandara internasional, jangan disamakan dengan kelompok Darussalam Citomulyo, ya, di sana pakai serba sinar, ya, sinar ultramera, kemudian diginikan, ya, airnya baru kemudian grojok dari kemudian dari apa itu tempatnya itu. Jadi ada teman yang kemudian boleh apa itu puterannya, tanya sekuritinya, puterannya mana? Oh, sekuritinya tahu. Oh, jadi tangannya mana yang mau dicuci ini, Pak? Tangannya gini kan? Rojok-rojok langsung kan, gitu ini ada sinar rojok. Oh, gak bodoh Pak, bilang Darussalam. Ya, Darussalam boleh kadang-kadang kue itu kan betul-betul Pak. Ya, gak bodoh. Ini bandara internasional Mas. Ya, kemudian kita mau istinja, mohon maaf, mau istinja kita cari air, gak semudah itu kadang-kadang. Ya, dia sudah kondisi akhir zaman. Ya, maka kemudian bisa pengganti air, pengganti batu itu di dalam ungkapan kita ini, wa ma fi makna, segala sesuatu yang semakna dengan yang namanya batu itu. Apa? Tisu. Bisa jadi tisu, karena yang ada di situ tisu. Kalau kayak waktu-waktu kayak sawat-sawatan, ya bukan, ya tisu. Tisu kemudian, ya, tisu kan keputusan mingkul dijamitin. Anda ambil tisu beberapa, dirodok, kemudian dibuat agak keras seperti ini, ya.
Dan tisu itu secara dohir ya tahir suci. Dan ketika untuk tolik untuk mencabut najis atau menghilangkan najis, dia menyerap najis bisa. Ghairi muhtaram, tidak dimuliakan memang untuk itu. Bukan makanan, bukan tulang, bukan kemudian ya suean kitab dikait. Enggak. Tisu itu ghairi muhtaram, tidak ada kemuliaan sama sekali. Maka boleh yang demikian. Maka kalau kemudian Anda mendapat yang demikian, ambil tisunya, dikepel-kepel, digunakan untuk istrinya. Nah, itu caranya. Ya, kita akan mendapati tempat-tempat yang seperti itu. Maka fikih itu tetap tangguh sampai kapanpun juga. Ya. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pengganti hajar, pengganti batu itu harus sesuatu syaratnya satu, mimpuli jamidin, harus kemudian yang keras. Sebab dengan cara itu dia bisa mencungkil najis. Kemudian lagi harus tahir, suci. Ya, sebab hutan najis tidak bisa. Hutan najis karena hutan najis dia hutan najis tetap. Ya, harus tahir kemudian bisa mencungkil najasa. Dan memang ghairi muhtaram, tidak dimuliakan. Maka dan kitab-kitab itu biasanya sekalipun kemudian jamit keras, mungkin suci, bisa mencungkil seperti tulang, tak boleh. Karena tulang itu hakikatnya ketika dibuang manusia itu makanannya jin. Ya, bekas dengan mantun dahar ayam, ya cekernya ayam dibuang, itu nanti dimakan jin. Cuma akhir zaman itu jin dapat yang panganan disebab tulang lunak kabeh. Ya, ceker-ceker digunakan dengan testo kemudian terus jadi. Nah terus aku makan apa ya? Akhirnya ya untuk pegel jinnya saya tidak boleh jin barang waktu masih ya sampai kalau bonan jin aja nih diupahi makanan jin itu peristo bahwa dibuang belum itu mau dibuang enggak digunakan bisa jadi jin kok nemen bahwa kayak waktu ya. Jenenge kemudian tulang-tulangnya sapi, tulangnya wedhus ini sehingga teko itu korban bahwa buah sampai ke bagian saya ya enggak ya sedih pomai kan bisa sekali itu juga yang saja ya tambah kemudian kaldu ini jadi jenis ya Allah bahwa buah buat saya nemen ya Allah mencipta mulia itu ya. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di sini dikatakan terakhir saya kita tanya jawab, walakinnal afdala, akan tetapi yang paling afdal, yang paling utama, an yastanjia, yang paling afdal, paling utama dia beristinja awalan yang pertama kali bil ahjari dengan beberapa batu minimal 3, summa yusbi'uha, kemudian mengikuti batu itu yang kedua kalinya bil ma'i, dengan air. Titik hadirin sampai sini. Insyaallah kita lanjut pada pengajian berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita buka pertanyaan monggo yang